Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad alihi wasallam. Yang saya hormati, di sini selaku kepala sekolah SD dan saya hormati ada Ibu SD dan yang hari ini akan komite yang mewakili saya hormati pula pada wali murid serta guru dan karyawan SDN Negeri Masari, dan tak lupa anak-anak dari SDN Negeri Masari yang mewakili dari kelas 1 sampai kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan belajar bersama dengan sedikit bagaimana memetakan modal atau aset yang secara mandiri. Hanya itu yang saya sampaikan sama semua. Kita usahakan untuk maksimal memperhatikan dan saya hormati komite yang mewakili, kemudian ada perwakilan dari wali murid, ada guru dan karyawan di Negeri 3 di Masari, serta anak-anak yang perwakilan dari ISD. Pendekatan yang kita gunakan dalam mengelola aset pertama itu pendekatan berbasis kekurangan, yang kedua adalah pendekatan berbasis kekuatan yang dimiliki oleh SD Negeri 3 di Masari. Nah, apa saja yang dimiliki oleh SD pertama? Yang pertama itu ada modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal itu bisa dimanfaatkan kita mengadakan ekskul perpustakaan, itu adalah digunakan sebagai penambah literasi bagi siswa, penambah wawasan bagi anak didik kita, supaya kita tahu lebih luas dunia luar. Tidak hanya anak-anak tidak hanya tahu dunia di sekitar kita, tapi bisa menambah wawasannya lewat membaca di perpustakaan. Ada tenaga juru kebun di sini, tentu saja untuk meningkatkan kebersihan kita di SD Negeri 3 di Masari, supaya sekolah kita lebih indah atau lebih bersih lagi. Banyak ya Bu, ada kepala sekolah, ada guru juga, tapi saya belum tuliskan, nanti ada di bagian diskusi kita bisa menambahkan. Terus yang kedua ada modal sosial. Modal sosial apa sih yang dimiliki oleh sekolah kita, sudah difungsikan secara maksimal atau belum, itu besar, tapi tinggal cara kita memanfaatkannya. Yang modal manusia itu dekat dengan beberapa instansi, puskesmas, kantor polisi, tempat wisata. Itu kita bisa digunakan untuk MOU, misalkan di bidang kesehatan sudah terlaksana itu untuk pemeriksaan gigi, terus imunisasi ataupun kegiatan dokter kecil, atau mungkin bisa kalau punya ide dulu di SD Negeri kita itu adanya anggota DPR Komisi 10 di wilayah sini ya, sini ada ya anggota DPR yang terdekat, misalnya ada Mbak Mori. Kita bisa dari sekolah dapat menjalin kerjasama dengan anggota DPR terkait pemberian informasi tentang program-program DPRD kabupaten, mungkin program yang tentang pendidikan. Kalau kita memanfaatnya bisa minta informasi dari Komisi 10 atau modal finansial. Di sini adalah dari dana BOS. Dana BOS itu digunakan untuk administrasi
sekolah, terus pengadaan sarpras, misal pembelian laptop, pembelian proyektor, itu bisa dari dana pos. Koperasi sekolah itu dijadikan sebagai media pembelajaran tentang pengelola keuangan. Jadi anak-anak bisa ke koperasi sekolah itu tidak hanya beli, tapi bagaimana cara mengelola uang. Ada misalnya tiket, mengelola koperasi, itu tujuannya adalah untuk belajar siswa. Sebenarnya koperasi itu belajar siswa tentang keuangan. Tapi di sini yang pertama itu adalah untuk melatih kepedulian ya, bukan nominalnya berapa. Terus jadi pedulinya dengan lingkungan sosial, misal ada anak yang sakit, itu anak juga harus tahu. Ambilkan dari infak itu oleh sekolah kita. Semoga kita bisa memberdayakan atau memanfaatkan aset-aset di sekolah kita dengan baik. Kita lanjut pada diskusi. Tadi ada yang belum tertulis. Silakan. Menggerakkan guru-guru yang ada di sekolah ini, misalnya SD Negeri 3 Demangsari. Jadi untuk bisa digerakkan gurunya, ilmu yang didapat oleh Bu Enti itu untuk bisa diterapkan ke guru-guru lain. Jadi yang tidak ikut guru penggerak yang tidak punya ilmu yang Bu Enti dapat. Karena dua orang ini adalah teman-teman ya, itu sudah, mohon maaf saya memang di sini memang belum lama, jadi belum masuk terlalu dalam. Mohon maaf, apakah sudah dibentuk ketuanya siapa atau gubernurnya dan belum? Ya, jadi untuk kedepannya sekalian saja ini sama guru yang ada di sini, monggo guru kelas 1 sampai kelas 6 bentuk itu ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa. Paguyuban kelas itu nanti bertanggung jawab di kelas itu. Bagaimana caranya supaya sekolahnya, kelasnya nyaman. Anakku boleh sekolah nyaman, boleh sinau nyaman gitu. Ya kan jadi jenengan tahu ya. Oh ternyata angel apa mani guru nih? Apa mani guru nih ngurusi pirang-pirang ya, mani gurunya banyak. Terus gurunya harus mulang, harus melaporkan hasil rapor ini, harus melaporkan hasil nilainya, urut dituntut ekstra urut banyak banget. Berarti kan jenengan jadi paham. Berarti ya jadi kalau kita yang menyampaikan kesannya kita sok sugi banget sih kan duit gurunya bermenang banget namanya kegiatan kayak gini gitu nih. Nah, berarti kan kita awalnya dari guru kelas. Nanti guru kelas menyampaikan ide misalnya, Bapak Ibu anggota Penjelasannya, dan ini komite dan wali murid sekarang juga tahu yang mempunyai hak atau mempunyai suara untuk berkiprah juga di memajukan SDM-nya, mempunyai kesempatan, mempunyai peluang untuk memberi suara. Yang di modal ketiga itu tadi kan sudah dijelaskan di SDN 3 Demangsari itu ada beberapa fasilitas, salah satunya tadi yang majalah dinding ya Bu. Nah, mungkin itu nanti bisa dimaksimalkan supaya adanya majalah dinding itu nggak cuma terpampang di depan kelas, tapi dalamnya masih kosong ya. Malah itu modal manusia, tadi kayaknya ada unsur kepala sekolah gitu. Di atas kayaknya kepala sekolah saya di sini terus terang ya, memotivasi dan juga memfasilitasi apa yang ada di sekolah. Monggo Bapak Ibu guru maksimalkan aset yang ada. Kalau masih ada kekurangan, misalnya butuh laptop kurang gitu, silakan dengan matur saya. Intinya sebagai kepala sekolah kami mendukung program ini demi majunya SD Negeri 3 Demangsari. Begitu Bu Eni. Ya, terima kasih pada di sini yang
mempunyai kewenangan di SD Negeri 3 Demangsari memberi peluang kepada kita untuk memaksimalkan aset-aset yang ada di SD Negeri 3 Demangsari dan juga memberi solusi bila kita menemukan kendala, Bu Sri siap memberikan solusi. Bila ada majalah dinding, saya akan mengikutinya Dengan senang hati ya. Ya, berarti Mbak Zahra selaku murid menyetujui bila ada pemanfaatan aset dari majalah dinding ini untuk digunakan secara maksimal untuk beraktivitas yang besar. Terima kasih Bu Novi untuk menambahkan berarti di modal politik ya akan memanfaatkan kelas atau murid-murid kita berarti membuat peraturan atau mentaati peraturannya di kelas. Jadi anak-anak membuat peraturan sendiri, mentaatinya sendiri dengan kesadaran nanti pastinya ada bimbingan dari guru kelas. Pengembangan terkait budaya. Agama Ya, dan budaya. budaya yang saat ini kan budaya religius yang mana 3S itu yang belum kita lakukan secara semuanya. Hanya mungkin ketika masuk kelas itu berbaris masuk berbaris, terus ketika ada gurunya ya ada di situ berarti bersalaman. Kalau Silakan masukannya dari yang lain. Menambahkan sedikit untuk modal manusia sebagai guru di sini memiliki aset guru yang sudah memiliki sertifikat pramuka seperti KMD khusus mahir dasar pramuka, kemudian KML khusus mahir lanjutan. Setiap seminggu sekali itu diadakan ekstrakurikuler pramuka yang dulu sudah terjadwal, tapi kali ini Dan pemanfaatannya cukup. Apa mau tambah? Dari Bu Kepala Sekolah Cukup nanti ditambah sampai berjalan. ya. Itu dari murid, di mana murid-murid? kemarin juga saya sudah melihat dari komite ini dan temannya ikut ya bersih-bersih ya Bu ya. Itu memang sudah dari program ini. Terima kasih. Ya, nanti bisa diteruskan. Terima kasih dari saya tambahannya. Terima kasih kepada Ibu di sini selaku kepala sekolah, Ibu komite dan Ibu wali murid, Bapak guru dan karyawan serta murid yang telah berdiskusi bersama tentang pengenalan aset yang ada di SD Negeri 3 Demangsari. Yang mungkin tadinya tidak tahu apa sih yang berhubungan dengan sekolahan, bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, sekarang kita tambah ilmu. Semoga kita juga bisa memanfaatkan aset tersebut dengan baik demi kemajuan SD Negeri 3 Demangsari. Kiranya diskusi saya akhiri. Apabila ada perkataan atau perbuatan saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya persilakan kepada Pak Ahmad. dari awal pemaparan hingga diskusi, kemudian ada solusi terkait kemajuan SDN di Demangsari ke depan. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Etin, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk demi kemajuan SDN
SDN 3 Demasari. Amin Allahumma. Amin. Kita tutup semuanya. Kita tutup dengan pemaparan Alhamdulillah.